Halo teman-teman, saya mahasiswa Magister Hukum UKI atas nama Ronaldo Richard Mbekwan akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan hukum pertanahan, khususnya terkait dengan lelang dalam hukum pertanahan. Untuk penyajian ini digunakan sebagai keharusan dalam kelas hukum pertanahan untuk materi yang diperlukan sebagai ujian tengah semester. Saya akan masuk pada beberapa agenda yang akan disampaikan, yaitu yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian daripada lelang, dan yang kedua, jenis-jenis lelang, yang ketiga, dasar hukum lelang pertanahan, yang keempat, objek lelang tanah, yang kelima, prosedur lelang tanah, yang keenam, akibat hukum lelang, yang ketujuh, hubungan lelang dan hak tanggungan, dan yang terakhir yaitu permasalahan praktik lelang. Untuk pengertian lelang dalam hukum pertanahan. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang mana didahului dengan pengumuman lelang. Dasar hukum yang mengatur hal ini yaitu Venue Reglement yang mendefinisikan lelang sebagai penjualan barang di muka umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan para peminat yang disebut juga sebagai peserta lelang. Jenis-jenis lelang dalam hukum pertanahan sendiri dibagi atas tiga, yang dimana yang pertama lelang eksekusi merupakan lelang berdasarkan putusan pengadilan atau eksekusi hak tanggungan atas tanah. Selanjutnya, lelang non-eksekusi wajib, yaitu lelang aset pemerintah atau BUMN yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, lelang non-eksekusi sukarela, yaitu lelang atas kehendak pemilik sendiri tanpa adanya paksaan hukum. Selanjutnya, dasar hukum daripada lelang pertanahan. Untuk pelaksanaan lelang pertanahan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara sistematis mengenai tata cara, prosedur, dan perlindungan hukum dalam proses lelang tanah. Pemahaman dasar hukum ini penting bagi praktisi hukum untuk memastikan keabsahan dan kepastian hukum lelang. Dasar hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Hak Tanggungan, di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 untuk pokok agraria dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 untuk hak tanggungan. Sementara selain Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Hak Tanggungan tadi, terdapat peraturan Menteri Keuangan yang mengatur teknis pelaksanaan lelang oleh KPKNL. Selanjutnya HIR atau RBG, di mana hukum acara perdata yang mengatur eksekusi putusan pengadilan. HIR sendiri atau Herzian Inland Reglement, yaitu aturan hukum acara perdata yang berlaku di dalam Indonesia, yaitu HIR sendiri merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang sampai saat ini masih digunakan sebagai dasar hukum acara perdata di Indonesia, termasuk di dalamnya perkara pertanahan seperti sengketa kepemilikan tanah, gugatan peralihan hak, pembatalan sertifikat, sengketa waris tanah, dan fungsi dalam pertanahan. HIR sendiri mengatur tata cara mengajukan gugatan ke pengadilan, proses pembuktian dalam hal ini alat bukti tanah seperti sertifikat, girig, dan lain-lain, pemeriksaan perkara putusan hakim. Sementara RBG sendiri yaitu Reglement for the Buitengewoon, di mana RBG yaitu hukum acara perdata yang berlaku. Hal ini sama dengan HIR yang tadi, di mana
merupakan warisan daripada masa kolonial, di mana secara substansi RBG hampir sama dengan HIR, hanya berbeda pada wilayah pemberlakuannya. Fungsinya dalam pertanahan yaitu penyelesaian sengketa tanah di pengadilan negeri, pembuktian hak atas tanah, dan pelaksanaan putusan terkait tanah. Untuk peran HIR dan RBG sendiri dalam sengketa pertanahan, di mana dalam praktik hukum pertanahan, HIR dan RBG menjadi dasar dalam proses gugatan tanah, kemudian pembuktian hak atas tanah, kemudian eksekusi putusan. Untuk kesimpulannya, HIR dan RBG sendiri merupakan hukum acara atau procedural law, bukan hukum material pertanahan, dan digunakan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di pengadilan. Selanjutnya, objek lelang pertanahan. Objek lelang pertanahan sendiri mencakup berbagai hak atas tanah yang dapat dialihkan melalui mekanisme lelang. Hak-hak tersebut meliputi hak milik, yaitu hak terkuat dan terpenuh, kemudian HGB, hak guna bangunan untuk mendirikan bangunan, dan hak pakai. Selain itu, hak tanggungan sebagai jaminan kredit dan objek sita eksekusi pengadilan juga dapat menjadi objek lelang pertanahan. Selanjutnya, prosedur lelang pertanahan. Prosedur lelang tanah sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK dan harus mengikuti tahapan yang sistematis untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum. Setiap tahap memiliki persyaratan administratif yang wajib dipenuhi sebelum lelang dapat dilaksanakan secara sah. Yang pertama, dimulai dengan permohonan lelang, yaitu penjual mengajukan permohonan ke KPKNL dengan melampirkan dokumen kepemilikan dan dasar lelang. Selanjutnya, dengan permohonan tersebut, dilanjutkan dengan penetapan nilai limit. Penentuan harga minimal berdasarkan penilaian independen atau tim penilai internal. Setelah dilakukan penetapan nilai limit, selanjutnya dilakukan pengumuman lelang. Pengumuman lelang ini sendiri dipublikasikan melalui surat kabar dan atau media elektronik sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu prosedur lelang tanah untuk tahap lanjutan. Setelah tahap persiapan selesai, di mana yang saya jelaskan tadi, yang meliputi permohonan, nilai limit, dan pengumuman, proses lelang memasuki tahap pelaksanaan yang krusial. Tahap ini sendiri menentukan keabsahan peralihan hak atas tanah dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses lelang. Untuk pelaksanaan lelang sendiri, pejabat lelang memimpin acara dan peserta mengajukan penawaran secara lisan atau tertulis. Setelah dilakukan pelaksanaan lelang, tentunya akan keluar nama pemenang yang mana prosesnya dikenal sebagai penetapan pemenang, yaitu penawar tertinggi di atas nilai limit ditetapkan sebagai pemenang lelang. Setelah dilakukan penetapan pemenang, maka akan dilakukan risalah lelang, yaitu dalam bentuk dokumen otentik sebagai bukti sah peralihan hak atas dan dasar balik nama dari sertifikat tersebut. Yang selanjutnya yaitu akibat hukum lelang pertanahan. Yang pertama, akibat hukum dalam bentuk peralihan hak, di mana balik nama sertifikat ke pemenang lelang berdasarkan risalah lelang sebagai akta yang otentik. Selanjutnya, akibat hukum dalam bentuk kekuatan eksekutorial, yaitu risalah lelang memiliki title eksekutorial, di mana dituliskan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu akibat hukum dalam bentuk perlindungan pembeli, di mana pembeli yang beritikat baik dilindungi hukum meski ada cacat prosedur sebelumnya. Selanjutnya yaitu peran risalah lelang. Risalah lelang sendiri merupakan dokumen akta otentik yang dibuat oleh pejabat lelang sebagai bukti sempurna pelaksanaan lelang. Sebagai akta yang otentik,
risalah lelang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau validity privilege di pengadilan. Fungsi utama risalah lelang adalah sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional. Tanpa risalah lelang yang sah, proses balik nama sertifikat tidak dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu hubungan lelang dan hak tanggungan. Lelang tanah memiliki hubungan erat dengan hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan. Ketika debitur wan prestasi, kreditur pemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi objek jaminan melalui lelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Kedua prinsip hukum Romawi yaitu droit de preference dan droit de suite menjadi landasan pelindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan, di mana dapat dijelaskan droit de preference yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang dari hasil penjualan objek jaminan. Sementara untuk droit de suite, hak mengikuti objek jaminan di tangan siapapun objek tersebut berada. Selanjutnya yaitu permasalahan yang muncul di saat dilakukannya praktik lelang. Dalam praktik lelang pertanahan, sering muncul berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan hukum khusus. Sengketa kepemilikan, penetapan harga limit yang tidak wajar, dan kesulitan penguasaan fisik objek merupakan tantangan utama. Pemahaman mendalam terhadap permasalahan ini penting bagi praktisi hukum untuk memberikan solusi yang tepat dan melindungi kepentingan para pihak. Di mana yang saya jelaskan bahwa permasalahan praktik lelang yaitu terkait dengan sengketa kepemilikan di mana konflik hak atas tanah yang dilelang. Kemudian harga limit yang tidak wajar, contohnya penetapan nilai limit di bawah nilai jual objek pajak atau harga pasar yang wajar. Selanjutnya penguasaan fisik objek dalam bentuk kesulitan eksekusi pengosongan pasca lelang dari pihak ketiga. Kemudian gugatan pembatalan lelang. Alasan formil atau prosedur cacat meliputi pengumuman lelang tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian nilai limit tidak berdasarkan penilaian independen. Selanjutnya dokumen persyaratan lelang tidak lengkap. Alasan material yang mana masuk pada hak pihak ketiga, yaitu objek lelang milik pihak ketiga yang tidak terlibat. Selanjutnya adanya sengketa kepemilikan yang belum berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya upaya hukum dalam bentuk PT-UN untuk membatalkan risalah lelang sebagai KT-UN. Selanjutnya, pada pengadilan negeri untuk sengketa keperdataan dan PMH. Sebagai kesimpulan dan penutup, lelang merupakan instrumen hukum yang sah dan efektif dalam eksekusi hak tanggungan atas tanah. Melalui pemahaman mendalam tentang dasar hukum, UUPA, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dan Peraturan Menteri Keuangan, kemudian prosedur yang benar, serta akibat hukum yang timbul, praktisi hukum dapat memastikan perlindungan hak bagi semua pihak. Poin-poin yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama, lelang menjamin kepastian hukum peralihan hak atas tanah. Selanjutnya, risalah lelang memiliki kekuatan eksekutorial dan pembuktian yang sempurna. Yang ketiga, pembeli lelang dilindungi oleh prinsip droit de suite. Dan yang keempat dan yang terakhir yaitu pemahaman prosedur mencegah sengketa dan gugatan pembatalan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.